Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lia Nyari MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan atas kita nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan tugas pembelajaran bahasa Indonesia sesi keempat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19 dan dampak bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Devi Nafisah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Terbuka Purwokerto. Materi yang pertama adalah coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius adalah seperti kematian. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 penyakit penular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok di bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Pandemi yang sedang terjadi ini memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan penularan dengan melakukan pembatasan sosial di beberapa daerah yang berstatus waspada. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi atau melalui batuk dan bersin. Dan jika menyentuh permukaan yang berkontaminasi virus, virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Virus corona menyebar dari satu orang ke orang lain dalam jarak terdekat. Penyebaran seluruh dengan penyakit pernafasan ini seperti flu, double atau percikan dari air ludah yang terinfeksi terlontar ketika bersin atau batuk. Virus bisa masuk ke tubuh lewat hidung, mulut, bahkan rongga mata. Gejala yang dialami. Yang pertama adalah tanpa gejala. Orang yang positif COVID-19 tanpa gejala tandanya adalah frekuensi nafas sebanyak 12-20 kali per menit. Saturasi oksigennya lebih dari 90% ataupun sampai dengan 95%. 2. Gejala ringan antara lain demam, batuk kelelahan, napas pendek, nyeri otot, dan kehilangan nafsu makan. Gejala ringan COVID-19 yang tidak spesifik lainnya dapat terasa seperti hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, hilang penciuman, hilang pengecapan. Yang keempat adalah untuk gejala sedang COVID-19 adalah frekuensi nafas 12-30 kali per menit dengan saturasi oksigen di atas 93%. Gejala sedang COVID-19 antara lain yaitu demam, batuk, sesak nafas cepat tanpa distres pernafasan. Yang kelima adalah kritis terakhir tanpa tanda gejala yang berat COVID-19 adalah sebagai berikut, yaitu 1. Gagal napas atau acute respiratory distress syndrome ataupun ARDS. Yang kedua adalah komplikasi infeksi atau sepsis. Yang ketiga adalah kegagalan multi organ atau multi organ failure.
Pasien membutuhkan alat penunjang hidup seperti ventilasi mekanik atau terapi vasospor. Nah, itulah tingkatan gejala COVID-19 termasuk dari varian Omicron, dari tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat, dan gejala kritis. Berikut beberapa contoh dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan. Yang pertama adalah dampak pada masyarakat. Dampak terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi. Penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK serta dipulangkannya oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Yang ketiga adalah dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini biasanya disebut School from Home atau SVH. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan pembelajaran langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Dampak pada pekerjaan, yaitu yang keempat, tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem Work for Home (WFH) juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerjaan perkantoran memiliki jadwal piket, sehingga saat di era kerja tidak banyak orang yang berkerumunan dan tidak dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yang kelima adalah dampak pada politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan seperti kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politis, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus di Indonesia. Pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengajukan penundaan dan bakal digelar pada tanggal 9 Desember. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas dan kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Yang ketiga, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Yang keempat, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut agar tidak menular ke teman terdekat yang sedang berkomunikasi. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor ataupun belum mencuci tangan selama 20 detik. Yang keenam, gunakan masker dengan baik dan benar untuk menutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau tidak sakit tetapi keluar rumah. Yang ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah. Yang kedelapan, tetaplah di rumah, hindari kontak langsung dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum ataupun ramai.
Yang kesembilan, hindari perpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam. Yang kesepuluh, menunda pekerjaan ke wilayah negara di mana virus itu ditemukan. Yang ke-11, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Pencegahan virus corona COVID-19. Direktur Regional World Health Organization atau WHO, Dr. Hans Henry P. Kluge, menegaskan beberapa hal yang perlu diketahui sebagai hal berikut ini untuk beradaptasi di masa new normal. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat dan kapasitas pelayanan kesehatan bisa mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan melakukan karantina. Yang kedua adalah mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat tempat yang beresiko tinggi seperti kediaman para lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat penduduk. Yang ketiga, menetapkan pencegahan di tempat kerja seperti mengatur jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernafasan. Yang keempat, dapat mengendalikan risiko penyebaran dari kasus impor. Yang kelima, masyarakat berperan dari dan terlibat dalam transaksi new normal. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun kurang berkesan. Dan atas segalanya, dan terima kasih untuk pengertiannya dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.